juga ada penyebab-penyebab lain. Jadi yang diharapkan bahwa kalau nyeri jangan asal minum obat sendiri, ya, karena dapat menimbulkan banyak efek samping yang tidak kita inginkan. Ya. Selamat sore sahabat Hermina, kembali lagi di acara Herminatal. Nah, sore ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai masalah-masalah penyakit reumatologi yang akan dibawakan oleh Dr. Andy, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Ya, selamat sore Dok, apa kabar Dokter? Terangga, selamat sore sahabat Hermina. Ya. Nah, mengenai penyakit-penyakit reumatologi, kebetulan kan tanggal 12 Oktober itu kita memperingati World Arthritis Day. Jadi mungkin ada pesan sedikit Dok terkait memperingati hari World Arthritis Day ya. Makasih Dr. Angga, sahabat Hermina. Jadi setiap 12 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Artritis Sedunia. Apa itu Hari Artritis Sedunia? Itu berhubungan dengan penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usia, ya, dengan adanya gangguan, baik itu nyeri di lutut, ya, di sendi-sendi yang lain, ya. Dan ini harus kita bedakan dengan penyakit-penyakit lain yang ada di reumatologi. Mungkin ada penjelasan lebih spesifik lagi Dok terkait penyakit-penyakit reumatologi supaya masyarakat bisa lebih paham. Ya. Jadi penyakit reumatologi itu berhubungan biasanya di masyarakat kalau hubungannya dengan nyeri, ya. Nyeri baik itu nyeri di sendi, ya, di tulang, di otot. Cuman masyarakat tidak bisa bedakan mana nyerinya. Dan juga ada penyebab-penyebab lain. Jadi yang diharapkan bahwa kalau nyeri jangan asal minum obat sendiri, ya, karena dapat menimbulkan banyak efek samping yang tidak kita inginkan, ya. Baik itu perdarahan maupun nanti menyebabkan diabetes dan lain-lain, ya. Itu saja. Iya, betul Dokter. Nah, seperti yang kita ketahui juga Dok, kan di masyarakat itu mereka lebih mengenal kalau dia sering mandi malam. Nah, itu bisa menyebabkan juga penyakit reumatologi. Kenapa sih Dok itu? Ya, sebenarnya itu suatu mitos, ya, bukan fakta, bahwa mandi malam bisa menyebabkan penyakit reumatik, ya. Tapi penyakit reumatik di sini yang dianggap itu suatu penyakit yang kan kita bagi penyakit reumatologi itu ada pengaruh karena usia, ya, karena degeneratif, bisa juga karena penyakit metabolik seperti asam urat, ya, bisa juga penyakit autoimun, ya, seperti lupus, ya, rheumatoid arthritis, Sjögren dan lain-lain. Hampir kurang lebih 100 penyakit autoimun. Jadi untuk mandi malam tersebut itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, Dok, ya, itu adalah mitos. Jadi kalau untuk penyakit rematik yang berhubungan karena usia, karena sudah aus istilahnya, ya, itu biasanya karena ada penyakit sekunder yang menyebabkan, ya. Atau yang kedua memang karena overuse, penggunaan yang berlebihan waktu masih muda, suka dipakai mungkin main bola yang berlebihan, aktivitas yang berlebihan, ya Dok, ya, tangga, ya. Nah, pertanyaan terakhir Dok, ini kan juga di kalangan masyarakat yang terkenal itu penyakit asam urat. Nah, kenapa sih paling banyak itu yang bisa terkena penyakit asam urat itu adalah laki-laki? Ya, jadi beruntung, ya, bagi wanita, kaum hawa, ya, selagi masih muda, ya, dan masih proses menstruasinya lancar, itu insya Allah kalau tidak ada faktor risiko seperti faktor turunan maupun gangguan metabolik seperti berat badan yang berlebih, insya Allah dia tidak akan kena penyakit asam urat. Kenapa? Karena ada hormon yang dimiliki wanita, yaitu hormon estrogen yang akan membuang dari asam urat tersebut, ya. Jadi nanti setelah menopause baru bisa terkena asam urat, ya, penyakit asam urat. Karena penyakit asam urat itu bukan hanya karena faktor-faktor peningkatan kadar asam urat di darah, ya, tapi memang keluhan di sendi-sendi, ya, dan seperti saya sampaikan tadi bahwa
kalau usia muda tidak, walaupun kecil persentasinya, tidak untuk kemungkinan bisa kena karena faktor genetik, tetapi sangat jarang kita dapatkan ya. Asam urat karena pada wanita usia muda. Juga pada masyarakat itu ada satu persepsi yang salah ya, bahwa semua keluhan nyeri dikaitkan dengan asam urat. Ya, Padahal sebenarnya tidak selamanya dia kena asam urat. Harus dilakukan pemeriksaan ke dokter. Kalau bisa datang ke untuk diperiksakan ke dokter untuk menentukan penyakitnya. Iya, terima kasih banyak dok penjelasannya. Jadi sahabat Hermina dimanapun kalian berada, jika memiliki keluhan-keluhan seperti nyeri-nyeri pada daerah persendian, silahkan konsultasi di dokter kami, yaitu dokter Endi, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Boleh datang di Hermina, jadwal praktek dokter itu setiap hari Senin sampai Jumat. Silahkan datang ke Hermina. Ya, terima kasih banyak penjelasannya dokter, terima kasih banyak ilmunya. Cukup sekian. Dadah sahabat Hermina. Sahabat Hermina.